Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37. Jarak mereka dekat tapi terasa sangat jauh. Darian berjalan tidak tahu arah. Dia berjalan sampai ke depan lobi rumah sakit. Di sebelah rumah sakit ada masjid. Darian berjalan ke arah masjid. Mungkin selama ini Darian kurang mendekatkan kepada Sang Pencipta. Kurang bersyukur juga, sampai Allah memberikan ujian yang begitu berat. Sahabat Darian hanya melihat dari kejauhan yang akan menyusul Darian ke masjid adalah Roni. Karena Roni satu keyakinan dengan Darian, sedangkan Alexander dia memutuskan berada di rumah sakit. Kalau ada apa dia bisa cepat menghubungi Roni, selain keyakinan mereka yang berbeda. Darian mengambil wudhu dan menjalankan ibadah sholat Isya, yang dimana tadi belum melaksanakan. Setelah selesai sholat, Darian berdoa semoga Allah masih berbaik hati dengan dirinya agar memberi Tania kesembuhan. Darian akan menerima Tania apa adanya, walaupun keadaan Tania cacat, karena tidak bisa berjalan. Darian berjanji, akan menjadikan dirinya kaki untuk Tania, apapun kemauan Tania akan dia turuti. Setelah selesai sholat, Darian ketiduran, begitu juga Roni. Mungkin mereka kelelahan, untung saja jamaah di masjid itu hanya tinggal beberapa saja. Darian tertidur pulas, dengan badan yang sedikit meringkuk, sedangkan Roni dia tertidur dengan menyederkan badannya di tiang masjid. Di alam bawah sadarnya, Darian merasakan angin yang menerpa wajahnya. Saat Darian membuka mata, ternyata ini adalah tempat terakhir di mana dia bertemu dengan mendiang istrinya, dengan keadaan yang sama, di mana senja adalah penghiasnya. Terlihat seorang wanita yang sedang menikmati senja dari belakang. Darian tahu itu bukan punggung Sasa, tapi itu punggung Tania. Panggil Darian. Seseorang yang dipanggil Darian berbalik, dan ternyata benar Tania yang berdiri di sana, di mana tempat yang sama di mana Sasa berada. Tania yang melihat Darian hanya tersenyum. "Mas," ucap Tania. "Kamu ngapain di sini sayang?" ucap Darian. Ada rasa takut yang Darian rasakan. Jarak mereka dekat tapi terasa sangat jauh, dan susah untuk Darian jangkau. "Harusnya aku yang nanya begitu. Mas ngapain di sini? Ini bukan tempat Mas," ucap Tania. "Ini juga bukan tempat kamu sayang. Ayo pulang sama Mas," ucap Darian lirih. Tania menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan Tania melihat kembali warna senja yang indah. "Di sini indah Mas. Aku mau di sini saja. Dan juga tadi, aku bertemu perempuan cantik. Senyumnya sama kayak Dio," ucap Tania. Ucapan Tania membuat Darian semakin takut. "Sayang jangan ikut dia ya. Ikut Mas aja. Mas mohon kembali ya, sayang," ucap Darian memohon. Belum sempat Darian memeluk Tania semua menjadi gelap dan terdengar suara Roni yang memanggil namanya. "Yan, bangun Yan sadar," panggil Roni. Darian segera membuka matanya. Saat dia melihat sekitar ternyata dirinya masih berada di dalam masjid. "Bangun kita harus segera balik ke rumah sakit," ucap Roni. Mendengar kata rumah sakit, Darian segera bangkit dan berjalan keluar masjid, lalu memakai sepatunya, dan berlari ke arah rumah sakit, diikuti oleh Roni. Sesampainya di rumah sakit terdengar suara tangis ibunya, dan juga ibu Tania, ditambah Ririn yang sudah tidak sadarkan diri.
yang dibopong oleh Doni ke ruang inap. Darian segera menghampiri keluarganya dan bertanya ada apa. Dia tidak mau berpikiran lebih jauh, dia belum siap. "Mah, Pah, ada apa?" ucap Darian tidak ada jawaban. Lalu Darian beralih menatap calon mertuanya dan langsung bertanya. "Yah, Bu, ini ada apa?" tanya Darian. "Tania nak, Tania dia pergi," ucap Ibu Tania sambil menangis. Ucapan Ibu Tania membuat dunia Darian hancur. Ketakutan yang dia coba hilangkan ternyata terjadi. Di mana untuk sekian kalinya, orang yang dia cintai meninggalkannya, dengan kenangan yang indah, dan juga luka yang amat dalam. Darian menerobos masuk ke dalam ruangan khusus. Saat sampai di sana terlihat tubuh Tania yang sudah pucat, wajah cantiknya sudah berubah warna menjadi putih. Pucat tangannya yang sudah mulai mendingin saat Darian pegang. Darian berlutut sambil memegang tangan Tania. Tangisannya pecah. Dia menangis dengan kencangnya sambil memanggil nama Tania, tapi hanya suara monitor yang nyaring. Manusia hanya bisa berusaha, tapi Tuhan yang menghendaki semua yang hidup pasti akan berpulang, hanya menunggu waktu saja. Darian masih di dalam ruangan, yang dimana Tania berada. Mesin monitor masih terdengar nyaring. Di sana Darian masih menangis, tapi tidak sekencang tadi. Hanya ada isakan kecil yang keluar dari mulut Darian. Sahabat Darian masuk ke dalam, untuk melihat keadaan Darian. Di luar ruangan keadaannya sudah sangat kacau. Yang dimana ibu Darian, dan juga ibu dari Tania, sudah tidak sadarkan diri, sedang dibawa ke ruang inap. Agar mereka bisa istirahat sebentar, sambil menunggu jenazah Tania diurus oleh pihak rumah sakit. "Yan, panggil Roni." Darian hanya diam, tidak mengindahkan panggilan Roni. Alex menghampiri sambil menepuk pundak Darian. "Bangun, jangan kayak gini, lu harus ikhlas, kasihan Tania," ucap Alex. "Bener kata Alex Yan, lu harus ikhlas, semua udah takdir dari yang di atas," ucap Roni. "Bilang ke gue, kalau ini hanya mimpi, sumpah gue gak kuat," ucap Darian lirih. Tak terasa air matanya mengalir kembali dari pelupuk mata. "Gue juga berharap begitu. Tapi ini kenyataannya Yan, semua sudah terjadi. Lu harus ikhlas, sekarang lu bangkit. Jenazah Tania mau diurus sama pihak rumah sakit," ucap Alex. "Bilang ke gue kalau ini mimpi. Sakit Lex, Ron, di sini sakit," ucap Darian sambil menangis dan tangannya menepuk dadanya menghilangkan rasa sesak. "Sabar, gue tahu lu sangat terluka, tapi lu harus ikhlas biar Tania tenang," ucap Roni. Sungguh Roni sangat iba melihat keadaan sahabatnya. Dia tidak menyangka sahabatnya akan merasakan kehilangan untuk kedua kalinya. "Gue tahu, tapi jangan kayak gini. Tadi gue dengar orang tua Tania akan membawa jenazah Tania pulang ke Jogja," ucap Alex. Darian tidak merespon, hanya diam sambil menangis. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, keluarga Tania lebih berhak daripada dirinya. Tapi apa bisa Darian menjalani hidupnya tanpa Tania? "Ayo bangun, biarin pihak rumah sakit mengurus jenazah Tania. Kasihan dari tadi mereka menunggu," ucap Alex. Darian bangkit dibantu oleh kedua sahabatnya lalu keluar. Mereka hanya bisa menenangkan Darian, mereka juga bingung mau gimana, semua udah terjadi. Saat mereka keluar,
Tinggal kedua adik kembar Tania yang ada di bangku tunggu. "Mas," panggil Farhan saat melihat Derian yang dibopong oleh kedua sahabatnya. Derian hanya menatap kedua adik kembar Tania dengan sedih. Ternyata ada yang lebih sedih darinya, yaitu keluarga Tania. "Ayah sama ibu kemana, Han?" tanya Derian. "Ayah lagi nemenin ibu, tadi ibu pingsan," ucap Farhan. Sedangkan adik bungsu Farhan sudah menangis dengan diam. Derian bisa melihat kalau mereka sangat kehilangan, malahan luka mereka lebih dalam daripada dirinya. "Mas, gak apa-apa?" tanya Farhan. Derian tahu adik pertama Tania itu mencoba kuat untuk adiknya yang sedang menangis, walaupun mereka kembar, sifat mereka sedikit berbeda. Farhan mungkin terlihat kuat di luar, tapi Derian yakin kalau adik Tania yang satu ini sama terluka, sedangkan adik bungsu Tania, Fatur, dia lebih sensitif perasaannya. "Mas lagi sakit, Dek. Di sini sangat sakit," ucap Derian sambil memegang dadanya. "Kita sama sakit, Mas. Bukan hanya Mas yang merasakan sakit di daerah situ, kita juga, Mas," ucap Farhan. Tak terasa sudut mata Farhan mengeluarkan air mata. Sekuat apapun dirinya, kalau dihadapkan dengan orang yang disayangi pasti akan menangis juga. Derian merangkul lalu memeluk adik kembar Tania. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Mereka sama terluka. Saat mereka saling berpelukan, pihak rumah sakit memberitahu kalau jenazah Tania sudah mereka urus dan bisa dibawa pulang. "Jenazahnya bisa dibawa pulang, Pak. Semuanya sudah selesai," ucap perawat. "Tunggu sebentar lagi ya, Pak. Nunggu orang tua saya dulu, mereka masih belum sadar," ucap Farhan. "Baik, Pak," ucap perawat. Perawat itu pergi meninggalkan mereka. Derian, juga kedua sahabatnya dan si kembar duduk di luar ruangan UGD. Jenazah Tania sudah berada di kamar mayat, mereka sudah memindahkannya. Tak lama kedua orang tua Tania berjalan ke arah mereka. Terlihat ibu Tania sangat terluka dan lemah. Begitupun ayahnya, raut wajahnya sudah memerah karena habis menangis, dan tak lama juga kedua orang tua Derian menyusul. "Ayah akan membawa jenazah Tania pulang ke Jogja," ucap ayah Tania. "Apa gak bisa di sini dulu ya? Besok kita pergi ke sana," ucap Derian. "Kasihan Tania, nak. Sudah terlalu lama dia di sini. Gak baik juga menunda," ucap ayah Tania. "Aku gak sekuat itu ya untuk mengantar Tania ke sana," ucap Derian lirih. "Ayah tahu, nak. Kamu juga pasti terluka dan juga kehilangan, tapi semua sudah kehendak Allah. Ayah juga terluka, putri kesayangan ayah pergi meninggalkan ayah," ucap ayah Tania sambil menangis. Mereka semua menangis kembali mengingat semua ini seperti mimpi. Tapi kalau ini mimpi, kenapa terasa sangat nyata dan juga sangat menyakitkan sehingga tidak mampu bernafas, terlalu sesak. Ayah mewakili Tania minta maaf. "Kalau putri ayah punya salah atau selalu merepotkan kamu," ucap ayah Tania. "Gak ya, harusnya Derian yang harusnya minta maaf. Gara Derian ayah kehilangan putri ayah. Kalau saja Derian tidak memaksa Tania menjadi pengasuh anak Derian, pasti ini semua gak akan terjadi. Kalau saja Tania masih bekerja di perusahaan cabang, pasti tidak akan seperti ini." "Derian minta maaf ya." "Maaf, Bu," ucap Derian lirih. "Gak, nak. Ini sudah takdir dari Allah.
Kita harus ikhlas agar Tania tenang. Kamu juga harus tabah dan ikhlas, ucap ayah Tania. Besan, panggil ayah Tania. Danu yang mendengar itu melihat ke arah ayah Tania. Takdir tidak mengizinkan kita menjadi besan, tapi saya berharap kita masih bisa menjadi saudara, agar tali silaturahmi kita tidak putus. Maafin anak saya kalau ada salah, ucap ayah Tania kembali. Tania tidak pernah membuat salah sama kami. Semoga kita masih bisa menjaga tali silaturahmi kita, walaupun kita tidak menjadi besan. Ucap Danu membuat ayah Tania terharu, dan menganggukkan kepalanya pertanda setuju. Saya sudah menyiapkan jet pribadi saya, untuk mengantar jenazah Tania juga keluarga untuk pergi ke Jogja, ucap Alex. Ya Allah nak, gak usah. Ayah gak mau merepotkan lagi. Biar kami sewa pesawat saja untuk membawa jenazah anak ayah, ucap ayah Tania. Gak perlu pak, saya sudah menyiapkan semuanya. Tadinya ini akan menjadi kado pernikahan untuk sahabat saya. Tapi takdir tidak berpihak kepada kita. Maka saya izinkan kalian memakainya, ucap Alex. Ayah Tania sangat terharu. Ternyata anaknya dikelilingi orang baik. Ayah Tania sangat bersyukur anaknya memiliki calon mertua yang sangat menyayanginya, calon suami yang baik, dan juga sahabat calon suaminya yang sangat baik. Mereka semua akan segera ke bandara. Hari sudah semakin malam. Mereka harus segera pergi agar hari esok jenazah Tania bisa dikebumikan. Bersambung.